Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih-solihah, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Emma dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tema 2 subtema 1, yaitu tentang dongeng. Silahkan disiapkan buku dan alat tulisnya ya. Kita simak materi dalam video berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama KI3, yaitu menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual. Kemudian untuk KI4-nya yaitu memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Paham ya? Untuk yang pertama adalah pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi tetapi mengandung pesan moral. Dongeng ini bersifat fiksi atau tidak nyata. Ada banyak sekali dongeng tentang manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya ada struktur dongeng. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Contohnya, pada zaman dahulu kala, kemudian pada suatu hari, dan di sebuah desa, seperti itu ya. Itu merupakan contoh kalimat pendahuluan dalam dongeng. Yang kedua ada peristiwa atau isi. Kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Ini juga disebut peristiwa inti ya, jadi inti cerita dari dongeng tersebut. Selanjutnya ada penutup, yaitu kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contohnya, akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Kemudian, akhirnya mereka bertemu kembali. Nah, itu merupakan contoh kalimat penutup dalam sebuah dongeng. Untuk struktur dongeng bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contohnya persahabatan, keluarga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya, yang pertama untuk latar waktu yaitu pagi hari, siang hari. Kemudian latar tempat di sungai, di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Kemudian untuk latar suasananya yaitu suasana dalam dongeng tersebut. Bisa menakutkan atau mencekam. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita. Kemudian yang keempat adalah tokoh, yaitu para pelaku dalam sebuah dongeng. Bisa manusia, hewan, atau tumbuhan yang diberi nama. Kemudian yang kelima adalah penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh dalam sebuah dongeng. Contohnya adalah baik hati, penyayang, sabar, jahat, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk unsur intrinsik yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Yang ketujuh ada majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Kemudian yang kedelapan ada amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca.
atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng. Paham ya untuk unsur intrinsik? Nah, itu tadi penjelasan untuk materi hari ini, yaitu tentang dongeng. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian, tetap semangat belajarnya dan selalu menjaga kesehatan. Ustazah akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.